Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan berbagai permasalahan di bidang perpajakan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat, yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang. Apalagi kalau bukan tentang tarif PPN yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2025. Ya. Jadi, terkait dengan tarif PPN ini, pemerintah telah mengadakan konferensi pers untuk memberikan pernyataan resmi diwakili oleh Presiden Prabowo dan juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nah, dalam konferensi pers ini, kemudian Presiden Prabowo menyatakan bahwa tarif PPN naik menjadi 12%, tapi hanya berlaku untuk barang dan jasa yang bersifat mewah. Ya, jadi ditegaskan sekali lagi, tarif PPN itu naik menjadi 12%, tapi hanya berlaku untuk barang dan jasa yang bersifat mewah. Nah, kemudian apa saja barang dan jasa mewah ini? Nah, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemudian memberikan bocoran bahwa yang termasuk barang dan jasa mewah ini ada disebutkan di dalam PMK 15 tahun 2023. Di sini ada daftar barang-barang daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan barang mewah. Jadi atas barang-barang ini yang kemudian akan dikenakan tarif sebesar 12%. Apa saja barang-barang ini? Yang pertama ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 30 miliar rupiah atau lebih. Jadi rumah mewah dengan harga sebesar 30 M atau lebih. Kemudian ada juga kelompok balon udara dan balon kembali ke sini. Balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Lalu kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Lalu kemudian ada kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Contohnya helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Lalu kemudian ada kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Contohnya apa? Ada senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api selain senjata artileri, revolver dan pistol. Dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Lalu yang terakhir ada kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, yaitu seperti kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu. Lalu kemudian ada yacht kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata. Jadi ditegaskan tarif PPN naik 12% hanya untuk jenis barang-barang ini saja. Barang-barang yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi tarif 12% itu tidak dikenakan untuk semua jenis barang. Itu menurut konferensi pers waktu itu per tanggal 31 Desember kemarin. Nah, kemudian ternyata di tanggal 1 Januari hadiah tahun baru ini kemudian keluar PMK 131 PMK 131 tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak,
penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke? Nah, di PMK ini kemudian mengatur tarifnya berapa. Oke, sekarang kita lihat isi PMK-nya. Kita bedah satu persatu isi PMK-nya, teman-teman. Oke, ini PMK-nya. Pasal 1 seperti biasa standar isinya tentang pengertian definisi. Kemudian pasal 2. Oke, kita lihat pasal 2. Ayat 1. Atas impor barang kena pajak dan atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, ya, terutang PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yang terutang, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor. Ya, jadi tarif PPN naik menjadi 12%. Tunggu, ada penjelasannya ya. Barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan barang kena pajak yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang-barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi tadi ya, sudah saya jelaskan jenis barangnya apa aja. Lalu, di ayat keempat, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, ya, bla 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 bla, sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi PM-nya dapat dikreditkan ya teman-teman. Jadi intinya pasal 2 ini menegaskan bahwa tarif PPN 12%, ya, dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor. Atas apa? Atas barang kena pajak, ya. Atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Oke, itu isi pasal 2. Kemudian kita masuk ke pasal ketiga, teman-teman. Pasal ketiga, ayat 1. Atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 di atas, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha dan lain-lain, ya, terutang pajak pertambahan nilai. Oke. Ayat kedua, pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, ya. Jadi tarifnya tetap 12%, teman-teman. Hanya yang berubah adalah DPP-nya berupa nilai lain, bukan harga jual, bukan nilai impor. Ya. Nilai lain itu apa? Nilai lain adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, dari harga jual, atau dari nilai penggantian. Ya, terus kita masuk pada ayat keempatnya. Nah, pajak masukannya itu dapat dikreditkan, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Di pasal kedua, ya, tadi pasal kedua itu membahas tentang tarif 12% dikhususkan untuk barang kena pajak, barang kena pajak yang tergolong mewah. Ya, itu pasal 2. Pasal ketiga membahas tentang tarif 12% atas selain barang kena pajak yang tergolong mewah, ya, selain barang mewah yang tarifnya adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lainnya berupa adalah 11/12 dikali nilai impor, harga jual, atau penggantian. Jadi intinya, untuk barang selain barang kena pajak mewah, perhitungannya akan tetap menjadi 11%. Ya, perhitungannya akan tetap menjadi 11% karena
DPP-nya dihitung berdasarkan nilai lain, yaitu 11/12 dari nilai impor atau harga jual. Nanti saya kasih contohnya untuk ilustrasinya biar lebih mengerti. Kemudian pasal keempat, ya. Pasal keempat, pengusaha kena pajak yang memungut, menghitung, dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oke, dan besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur, oke, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan dan pasal 3. Artinya apa? Pengusaha kena pajak, ya, PKP yang tadinya dia memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN dengan menggunakan DPP nilai lain atau menggunakan besaran tertentu, itu dikecualikan dari ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 di atas. Ya, dikecualikan dulu teman-teman. Dikecualikan, kemudian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Artinya apa? Mungkin nanti akan dikeluarkan PMK terbaru, ya, untuk bagi PKP yang menggunakan perhitungan nilai lain atau besaran tertentu, atau simpelnya bagi PKP yang menggunakan faktur dengan kode 04 ataupun 05, teman-teman. Ya. Kemudian pasal 5. Ini pasal 5 adalah membahas tentang pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, ya. Pasal 2 ayat 3 artinya tadi yang barang-barang mewah, ya. Barang-barang mewah. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025, pajak pertambahan nilai yang terutang itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12%, ya, dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Kemudian bagian B-nya, mulai tanggal 1 Februari berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Artinya apa? Untuk barang kena pajak yang tergolong mewah dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari, perhitungan PPN-nya menggunakan tarif 12% dikalikan dengan DPP nilai lain, yaitu 11/12 dikali nilai impor atau harga jual. Tapi mulai 1 Februari, kemudian menggunakan tarif 12% dari nilai jual atau dari harga jual atau nilai impor, ya. Tapi ini hanya untuk barang mewah saja teman-teman, tidak untuk semua barang. Jadi pasal 5 ini membahas tentang khusus barang kena pajak yang termasuk barang mewah saja. Oke. Pasal 6 ya, oke, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Ya. Hanya itu saja tentang PMK 1 nomor berapa tadi nih? PMK 131, ya. PMK 131 tahun 2024. Oke, kita kembali lagi. Jadi intinya apa? Rangkumannya, ya. Rangkuman dari PMK 131 ini yaitu tarif PPN. Jangan salah ya teman-teman. Tarif PPN untuk barang mewah dan barang jasa non mewah itu sama, 12%. Tidak ada yang beda, tidak ada perbedaan. Tarifnya tetap sama 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang HPP tahun 2021, di mana tarif PPN mulai 1 Januari 2025 itu naik menjadi 12%, teman-teman. Nah, yang membedakan apa antara barang mewah dan barang jasa non mewah itu membedakan adalah DPP-nya. Dari barang mewah itu DPP-nya adalah harga jual atau nilai impor. Sedangkan barang jasa non mewah DPP-nya adalah nilai lain, yaitu 11/12 dikali dengan nilai impor atau harga jual. Yang impor oke, sama aja.
Penyerahan, oke. Contoh nanti saya akan kasih masa transisi ya. Tadi saya sudah sebutkan di pasal 5 tadi, masa transisi hanya untuk barang mewah saja. Jadi untuk barang mewah saja, di masa transisi 1 Januari sampai 31 Januari, itu menggunakan tarif 12% dikali dengan nilai lain, yaitu 11/12 ya. Sedangkan mulai 1 Februari itu akan menggunakan tarif normal 12% dikali dengan harga jual. Tapi untuk barang jasa non mewah itu tidak ada masa transisinya teman-teman. Ya, jadi langsung dari 1 Januari itu menggunakan tarif 12% dikalikan dengan nilai lain berupa 11/12 dikali dengan harga jual atau nilai impor. Oke, setelah masa transisi tadi sudah saya jelaskan, pengecualian tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk PKP yang menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu, itu tidak termasuk dalam yang diatur dalam PMK ini teman-teman ya. Oke, nah ini ilustrasinya ya. Ilustrasi untuk perhitungan PPN-nya. Untuk PPN tahun 2024 ya, contoh misalkan harga jual adalah 1 juta ya, DPP-nya sesuai dengan harga jualnya 1 juta. Tarif PPN 11%. PPN-nya berapa? 11% dikali dengan 1 juta sebesar 110.000. Nah, untuk PPN tahun ini, tahun 2025, harga jualnya sama 1 juta. DPP-nya, nah ini yang berubah ya, DPP-nya menggunakan nilai lain, yaitu 11/12 dikalikan dengan harga jual. 11/12 dikali dengan 1 juta, yaitu sebesar 916.667. Tarif PPN-nya juga berubah menjadi 12%. PPN-nya berapa? 12% dikali dengan DPP-nya 916.667, yaitu sebesar 110.000. Secara beban PPN ya, secara beban PPN ini sama teman-teman ya. Sama beban PPN-nya 110.000 atau mungkin 11% dari harga jual. Ini yang diwacanakan atau mungkin disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, bahwa di tahun ini, tahun 2025 ini, beban PPN-nya akan tetap sama ya. Beban PPN akan tetap sama seperti tahun sebelumnya, meskipun tarifnya berubah menjadi 12% teman-teman ya. Meskipun tarifnya berubah menjadi 12%. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan ya, yang mungkin menjadi tanda tanya adalah untuk kode fakturnya ya. Kode fakturnya apakah akan berubah menjadi 04 ya? Apakah akan berubah menjadi 04 atau tetap menggunakan kode faktur 01 ya? Kenapa saya katakan menggunakan 04? Karena menurut PMK ini ya, kita menggunakan DPP nilai lain teman-teman ya. DPP nilai lain pada umumnya itu menggunakan kode faktur 04 ya. Nah, sekarang nanti mungkin kita akan lihat pengumuman atau mungkin ada aturan terbaru atau akan ada penyesuaian aturan terbaru dari DJP terkait dengan penggunaan kode faktur ya. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman ya. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan penjelasan atau bisa memberikan kejelasan bagi teman-teman yang mungkin masih agak bingung ya. Sebenarnya PMK ini jadi gimana nih? Tarifnya apakah tetap 11%? Apakah naik menjadi 12%? Ya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.